Halo calon mahasiswa baru Universitas Kuningan, kembali lagi bersama saya Brigita di acara Kupas Tuntas Universitas Kuningan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jurusan pendidikan di Universitas Kuningan. Dan sekarang saya ditemani oleh mahasiswa dari prodi atau jurusan pendidikan itu sendiri. Ada Kak Yusuf. Halo Kak Yusuf. Halo. Oke, nah Kak Yusuf langsung saja ke intinya mungkin ya. Di sekian banyak jurusan di Universitas Kuningan ini ya, mulai dari semuanya gitu ya. Kenapa sih Kak Yusuf ini memilih program studi atau jurusan pendidikan ekonomi? Baik, berbicara tentang pendidikan ekonomi, rata-rata mahasiswa memilih di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, berarti salah satunya ingin menjadi seorang guru. Ya. Nah, saya masuk ke pendidikan ekonomi ingin menjadi guru pendidikan ekonomi atau ekonominya secara murni maupun IPS. Nah, di sana kita belajar terkait dengan bagaimana sih cara menjadi seorang guru. Nah, keuntungan salah satunya di pendidikan ekonomi, adanya pendidikan dan adanya ekonomi gitu. Jadi saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Oke, Gitu, Kak. simbiosis mutualisme gitu ya. Betul. Kak Yusuf ya. Nah, kalau di program studi pendidikan ekonomi ini kita itu belajarnya mengenai apa nih? Kan ada pendidikan dan ekonomi. Sinkronisasinya itu seperti apa sih? Nah, kalau di pendidikannya sendiri, kita belajar mulai dari psikologi pendidikan, administrasinya, dan segala macam yang berkaitan dengan kependidikannya. Atau menjadi seorang guru tuh administrasinya seperti apa. Selain itu juga kita belajar tentang kewirausahaan. Mungkin kewirausahaan menjadi mata kuliah wajib salah satunya di Universitas Kuningan. Tetapi ada juga mata kuliah seperti ekoprasi dan UKM di pendidikan ekonomi itu. Lebih mengenalkan terkait dengan bagaimana cara kita menjadi entrepreneur. Oke, tidak lepas dari ekonominya gitu ya, Kang Yusuf ya. Nah, berbicara tentang keguruan nih, Kak Yusuf, apakah di FKIP sendiri ini di jurusan pendidikan, bagaimana sih cara kita itu mengimplementasikan untuk menjadi guru? Apakah itu di mata kuliah atau di prakteknya nih? Nah, kalau di FKIP di Universitas Kuningan khususnya di pendidikan ekonomi ada juga mata kuliah micro teaching. Jadi mata kuliah micro teaching itu bagaimana sih kita mengetahui atau berlatih menjadi seorang guru. Kalau ke prakteknya ada, kalau angkatan saya itu namanya PKM. Ada PKM itu dibagi menjadi 3, PKM 1, PKM 2, PKM 3. PKM 1 itu berbicara tentang administrasi, visi misi sekolah, kegiatan budaya dan kegiatan atau kultur sekolah. Kita mengenal kultur sekolah lebih dalam di mana kita ditempatkan atau kita posisinya sekolah kita atau sekolah pilihan kita atau yang dipilih oleh universitas. Selain itu juga PKM 2 lebih ke administrasi, mulai dari RPP, mulai dari kegiatan atau modul pembelajaran. Setelah itu PKM 3 langsung praktik kita mengajar di sekolah tersebut selama kurang lebih 3 bulan. Seperti itu, Kak. Oke, nah berbicara tentang PKM ya Kak Yusuf, kira-kira bagaimana sih pengalaman Kak Yusuf waktu PKM 3 itu? Nah, kan kalau di FKIP ini berarti belajar mengenai bagaimana cara mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat di FKIP. Apakah ada kesulitan pada saat terjun langsung ke lapangan? Kalau berbicara kesulitan memang rata-rata kita sulit ya, karena baru pertama menjadi seorang guru yang dikatakan sesungguhnya gitu ya. Lebih terjun langsung bersama siswa meskipun kemarin kita juga di era pandemi nih, tetapi kita juga adanya implementasi atau kegiatan yang dirubah. Kalau misalkan tidak pandemi mungkin lebih ke arah kita langsung tatap muka dengan siswa, tapi ini melalui aplikasi seperti Zoom dan segala macam itu. Selain itu juga ribetan administrasi mungkin ya karena kita barunya belum menyesuaikan diri. Nah, itu kesulitannya di sana, Kak. Oke, nah berbicara tentang pendidikan ekonomi lagi nih, apa sih enaknya menjadi mahasiswa pendidikan ekonomi ini dari sekian banyak jurusan gitu ya? Kenapa harus pendidikan ekonomi dan enaknya tuh apa di sini begitu? Nah, kalau berbicara tadi pendidikan ekonomi, kita lebih difokuskan adanya pendidikan dan ekonomi saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, dosen-dosennya pun sudah dikatakan profesional, lulusan S2 dan S3. Selain itu juga sudah akreditasinya B. Ya, B dari Ban PT nih gitu keenakannya. Selain itu juga di pendidikan ekonomi kita lebih difokuskan bukan hanya dari pendidikan tapi juga di ekonominya itu sendiri tadi, Kak, gitu. Oke, betul sekali ya. Nah, sekarang juga kita sedang berada di pendidikan ekonomi dan ternyata benar-benar sejuk banget ya Kak Yusuf ya. Betul sekali. Jadi di belakang ini tuh adalah halaman dari jurusan pendidikan ekonomi di Gedung Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini. Dan di taman ini juga bisa dijadikan sebagai fasilitas untuk belajar benar ya Kak ya. Nah, kira-kira nih selama Kak Yusuf
kuliah di Universitas Kuningan, khususnya di pendidikan ekonomi ini, ada nggak sih fasilitas yang belum dijajal oleh Kak Yusuf di FKIP ini? Kalau belum dijajal, hampir semuanya sudah ya. Hampir ya, Iya. pecicilan ya Kak Yusuf Pecicilan ya? satu-satu ya, kita keliling-keliling saja lebih Oke, mengenal satu dengan iya. yang lainnya. Iya, berarti sudah semua nih ya. Hampir Gimana sudah. nih review mungkin ya kalau bahasa anak gaulnya gitu dari setiap fasilitas yang ada di gedung FKIP ini? Fasilitas sangat luar biasa. Mulai dari kadang-kadang kalau kita mahasiswa wifi harus kencang, di sini kencang sekali Kak. Oke, gitu. Irit kuota ya Kak Yusuf Betul ya. sekali. Apalagi Kalau di dalam kampus era lebih irit. pandemi seperti ini gitu ya. Betul, itu. Betul. Oke, nah untuk teman-teman calon mahasiswa baru yang ingin sama dengan Kak Yusuf ya berkesinambungan dan langsung masuk ke jurusan pendidikan ekonomi, mungkin dari Kak Yusufnya akan mempromosikan langsung nih Kak Yusuf mengajak calon mahasiswa baru untuk bergabung di Universitas Kuningan ini. Silahkan. Baik, untuk calon mahasiswa baru yang khususnya sedang mencari-cari nih, jangan ragu, jangan bimbang untuk memilih Prodi Pendidikan Ekonomi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan, di mana dosen-dosennya sudah kompeten, prodinya sudah terakreditasi B oleh Ban PT. Selain itu juga mahasiswanya ramah-ramah di pendidikan ekonomi, dan kita ditempatkan tadi adanya pendidikan dan adanya ekonomi saling bersinambungan. Jadi untuk mahasiswa tidak ragu ketika nanti sudah lulus, prospek lulusnya seperti apa, tidak ragu dan tidak bimbang untuk memilih apakah menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang guru gitu ya Kak. Nah, jadi mari bergabung bersama kami di program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Kita juga punya jargon Kak, jadi kalau bilang pendidikan ekonomi, no defisit demi profit, itu gayanya. Jadi lebih semangat kita. Lebih semangat gitu. ya. Boleh dicoba ya Kak? Boleh. Oke. Pendidikan ekonomi, no defisit demi profit. Gitu, Aduh, Kak. nya lupa nih saya. Nah, selain itu juga nih, teman-teman semua ini jangan pernah merasa cukup ya Kak Yusuf ya dengan ilmu yang didapatkan. Dan jangan lupa untuk mencoba hal-hal yang baru. Yang penting kita ada niat dan juga ada kemauan di dalam hati gitu ya. Oke teman-teman calon mahasiswa baru, terima kasih sekali sudah menyimak, sudah mendengarkan, sudah ada di video ini bersama Kak Yusuf di Pendidikan Ekonomi. Kalau teman-teman punya pertanyaan langsung saja komen di bawah, nanti pasti akan kita jawab pertanyaan dari kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Uniku Jaya.